Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bayu Aulia Roseki, Program Studi Statistika dan Sains Data, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, dengan NIM 231201004. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai syarat mata kuliah metode penelitian, yang pada penelitian ini saya mengambil judul yaitu analisis sentimen terhadap relokasi ibu kota negara menggunakan metode naif Bayes. Untuk yang pertama, latar belakang dari penelitian saya. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya berita kebijakan relokasi ibu kota negara dari pemerintahan yang semula berada di Jakarta ke Kalimantan Timur untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta, yaitu kepadatan penduduk, banjir, penurunan tanah, kemacetan, dan berbagai faktor-faktor permasalahan lainnya, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan mulai dari infrastruktur maupun sumber daya manusia. Kan tetapi dari kebijakan tersebut terdapat berbagai pro kontra dan memicu opini-opini publik yang banyak disuarakan melalui media sosial, contohnya TikTok, yang pada penelitian ini saya jadikan sebagai sumber dari data sentimen yang saya gunakan. Sebagai papan yang populer, TikTok dapat menjadi sumber data opini publik yang kaya, namun belum banyak dimanfaatkan dalam penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya memiliki tujuan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap relokasi ibu kota negara dengan memanfaatkan komentar TikTok menggunakan algoritma multinomial naif Bayes dan dengan bantuan alat yaitu Python atau Google Colab guna memperoleh gambaran persepsi publik digital secara lebih luas dan akurat. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana distribusi dari sentimen relokasi ibu kota negara pada komentar TikTok tahun 2024. Kedua, bagaimana hasil analisis sentimen menggunakan metode naif Bayes. Yang ketiga, bagaimana implementasi klasifikasi sentimen dalam sebuah aplikasi website agar dapat digunakan secara luas. Tujuan dari penelitian ini yang pertama dapat mengetahui distribusi sentimen relokasi ibu kota negara pada komentar TikTok tahun 2024. Dapat mengetahui hasil analisis sentimen menggunakan metode naif Bayes. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi berbasis website untuk memudahkan klasifikasi komentar publik terhadap relokasi ibu kota negara IKN secara optimal. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini yang saya gunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif deskriptif menggunakan pendekatan machine learning untuk menganalisis sentimen publik terhadap relokasi ibu kota negara IKN melalui komentar TikTok dengan metode utama yaitu multinomial naif Bayes yang digunakan untuk mengklasifikasikan teks atau sentimen untuk klasifikasi positif ataupun negatifnya. Selanjutnya, untuk data penelitian yang saya gunakan ini, jenis datanya yaitu data sekunder yang berasal dari website Kaggle yang mungkin sudah banyak peneliti atau para akademisi yang mengenal website tersebut. Dan untuk sumber datanya yaitu data komentar dari pengguna TikTok terkait relokasi ibu kota negara dengan periode bulan Juni sampai Juli 2024 dengan jumlah data sampel 1472 komentar
dan data ini dari Kaggle telah melewati proses pelabelan sehingga saya tidak perlu melakukan pelabelan lagi dengan hasil pelabelan dari Kaggle yang telah diperoleh, yaitu positif dan negatif. Selanjutnya, untuk langkah analisis yang pertama, pengumpulan data yang tadi menggunakan data dari website Kaggle, data komentar TikTok, lalu melakukan data cleaning, data splitting, TF-IDF factorization, pelatihan model, evaluasi model, visualization and dashboard, implementasi aplikasi, dan selanjutnya untuk variabel penelitian ya, berdasarkan data yang saya dapat dari Kaggle yang telah melewati pelabelan, diperoleh bahwa data tersebut memiliki variabel dependen, yaitu sifat atau jenis sentimen, yaitu negatif atau positif. Yang variabel kedua merupakan variabel independen yang berisi teks dari komentar TikTok yang telah dilabeli. Untuk alur penelitian atau diagram alir dari penelitian ini, dengan alur penelitian yang saya lakukan, untuk tahap pertama saya melakukan pengumpulan data dari website Kaggle. Yang selanjutnya saya lakukan cleaning missing value untuk membersihkan missing value yang ada dalam dataset tersebut, dan kemudian saya lakukan data splitting dengan konfigurasi 80% data training dan 20% data testing. Untuk selanjutnya pada tahap keempat dilakukan dalam pembuatan model, dan untuk tahap kelima melakukan validation dan evaluasi dari model yang telah diperoleh. Untuk selanjutnya tahap keenam itu analisis, simulasi, dan visualization. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu melakukan implementasi aplikasi berbasis website, yang pada penelitian ini saya menggunakan bantuan dari Streamlit sebagai untuk melakukan pendeployannya, yang sebelum dideploy sudah saya buat repositorinya di website GitHub. Nah, untuk pada inti hasil dan pembahasannya, yang pertama yaitu statistik deskriptif dari visualisasi tersebut dapat dinyatakan atau diperoleh bahwa data dari hasil pengumpulan data pada website Kaggle didapat sebanyak 1472 data dengan data positif sebanyak 692 data positif, sedangkan data negatifnya 780 data sentimen negatif. Selanjutnya dari persebaran data dapat dilihat bahwa data positif memiliki persebaran data sebesar 47,1%, sedangkan negatif persebaran datanya 52,99%. Dan untuk analisis deskriptifnya diperoleh jumlah count atau keseluruhan data yaitu 1472 data dengan sifat atau jenisnya atau unique-nya sebanyak 2 jenis. Dan untuk top atau data terbanyak didapat bahwa sentimen negatif tersebut menjadi top data atau data terbanyak dengan jumlah frekuensi 780 data atau 52,99% dari keseluruhan data sentimen. Selanjutnya dari hasil model naive Bayes dari proses data splitting yang sebelumnya sudah dilakukan cleaning missing value, diperoleh data splicing sebagai berikut,
yaitu yang pertama data positif dengan jumlah total 692 data, dilakukan data splitting dengan hasil data training 553 data, sedangkan data testing 139 data, dan untuk sentimen negatifnya jumlah total 780 data dengan data training 624 data, data testing 156 data dengan jumlah total keseluruhan data 1472 data yang di splitting menjadi 1177 data training dan 295 data testing. Untuk selanjutnya, setelah dilakukan proses pemodelan data, diperoleh hasil validation dan evaluasi. Yang pertama yaitu conversion metric-nya, diperoleh bahwa 142 data dapat dinyatakan negatif secara benar dan 102 data dapat dinyatakan secara positif secara benar, sedangkan 17 data yang dinyatakan negatif ternyata salah diklasifikasikan sebagai data negatif, sebagai data positif, dan 34 data positif tersebut bahwa sebelumnya itu dinyatakan salah klasifikasi menjadi data negatif. Dan untuk evaluasi dari pemodelan klasifikasi tersebut peroleh nilai akurasi yaitu 0,8305 atau 83%, presisi 0,857 atau 86%, sedangkan rekal atau sensitivitasnya yaitu 0,75 atau 75%. Untuk event scores 0,799 atau 80%, specificity 0,893 atau 89%. Dari hasil validasi dan evaluasi tersebut dapat dinyatakan bahwa hasil dari klasifikasi model tersebut itu cukup bagus untuk mengklasifikasikan dari sentimen relokasi ibu kota negara atau IKN. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari analisis simulasi dan visualization yang menggunakan bantuan software Power BI dan menghasilkan hasil dashboard visualization sebagai berikut yang tertera. Yang pertama, dari kiri bawah itu terdapat total jumlah sentimen, lalu di atasnya ada jumlah sentimen negatif dan positif, di sampingnya ada persebaran jenis sentimen, lalu jenis sentimen, jumlah jenis sentimen apa saja yang terdapat dalam data sentimen IKN tersebut, lalu di kanan atas terdapat jumlah keseluruhan komentar atau sentimen yang di tengah atas yaitu visualisasi conversion metric, dan di kanan dan di kiri atas terdapat visualisasi dari hasil analisis simulasi. Dan untuk yang terakhir atau hasil dari rumusan masalah terakhir yaitu implementasi aplikasi berbasis website yang telah saya lakukan dan berhasil saya deploy menggunakan Streamlit yang sebelumnya telah saya
buat repositorinya di website GitHub menghasilkan dashboard awal sebagai berikut. Bagaimana yang terlampir dari dashboard tersebut? Untuk melakukan klasifikasi sentimen menggunakan aplikasi ini, pengguna tinggal drag and drop atau memasukkan file di bagian upload file CSV komentar. Lalu setelah itu akan secara otomatis aplikasi tersebut melakukan klasifikasi dari data sentimen yang telah dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Dan saya sudah melakukan contoh proses penggunaan aplikasi ini dengan hasil sebagai berikut. Diperoleh hasil prediksi yang berhasil dari data komentar yang dimasukkan tersebut. Aplikasi dapat mengklasifikasikan serta melakukan pelabelan data secara akurat, dan dari hasil tersebut dapat di-download kembali hasilnya dalam bentuk file CSV juga. Selain dari hasil pengklasifikasian dan pelabelan tersebut, dari aplikasi ini juga menghasilkan output berupa visualization yang dari visualisasi tersebut dapat menunjukkan persebaran dari data hasil klasifikasi tersebut berupa 55,4% data pada negatif dan 44,6% data untuk sentimen positifnya. Dan selanjutnya dari outputnya juga terdapat workload sentimen, lalu juga ada confusion metriknya, lalu juga ada ini hasil evaluasi modelnya, sehingga aplikasi yang telah berhasil dikembangkan tersebut dapat sangat efektif dan efisien dalam membantu mengklasifikasikan analisis sentimen terhadap ibu kota negara. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa model klasifikasi sentimen multinomial naive-Bayes mampu dalam mengelompokkan sentimen masyarakat terhadap relokasi ibu kota negara secara cukup akurat dengan akurasi 83%, dengan mayoritas sentimen bersifat negatif 52,99% sentimen yang mencerminkan persepsi publik yang cenderung kritis terhadap kebijakan tersebut. Lalu implementasi dari model dalam bentuk aplikasi website berbasis template berhasil memperoleh data secara efektif dan interaktif, serta dapat digunakan secara luas untuk analisis opini publik dan evaluasi kebijakan secara digital. Selanjutnya, untuk saran dari hasil penelitian yang telah dapat diberikan saran agar pemerintah meningkatkan strategi komunikasi publik yang transparan dan partisipatif untuk menjawab dominasi sentimen negatif terkait relokasi ibu kota negara tersebut. Dan untuk instansi pelaksana proyek seperti Bappenas, PUPR, Otorita IKN perlu menyusun strategi yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, yang banyak dari masyarakat memiliki aspirasi negatif. Dan untuk akademisi diharapkan melanjutkan kajian dengan pendekatan yang lebih mendalam, sementara media berperan penting dalam menyampaikan informasi yang berimbang dan edukatif. Dan untuk masyarakat juga perlu diimbau untuk
bersikap kritis dan konstruktif agar tercipta dialog yang sehat dan mendukung kebijakan pemerintah yang inklusif. Ya, terima kasih. Demikian presentasi hasil analisis penelitian saya. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.